Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saat ini saya ya puji Tuhan Manggarai mempercayakan saya sebagai bupati. Kemudian sebelumnya saya wakil 2 periode. Jadi latar belakang saya itu orang biasa. Bapak saya petani, mama saya petani. Artinya bahwa dari seorang bapak, seorang ibu, dari anak petani itu juga bisa menjadi wakil bupati, bisa menjadi bupati. Kemudian ya saya juga bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan saya itu bisa menyelesaikan pendidikan sampai paling tinggi yaitu doktor. Saya juga anak petani. Jadi dari seorang petani, seibu seorang petani, bapak seorang petani tinggal di desa, terpencil di Rakasana, tetapi kita bisa meraih satu prestasi yang menurut saya sangat membanggakan di bidang pendidikan, kemudian dalam politik juga. Oleh karena itu banggalah menjadi petani dan teruslah bekerja, dan pasti dengan kerja itulah kita akan bisa menjadi lebih maju dari waktu. Oke, Bapak Bupati, sebelumnya saya pernah ada baca satu buku Bapak mengenai biografi Bapak, bahwa sebelumnya kan sebelum terpilih dulu menjadi wakil bupati 2 periode dan sekarang terpilih menjadi bupati, Bapak bekerja sebagai salah satu dosen di salah satu universitas. Itu dulu luar biasa sekali juga Bapak punya karir di sana. Lalu memutuskan untuk masuk menjadi bupati ini kenapa Bapak? Baik, terima kasih. Jadi jujur saja awalnya saya sebenarnya tidak punya cita-cita untuk kembali ke Manggarai. Karena memang pilihan saya waktu itu adalah saya menjadi seorang dosen, kemudian saya meniti karir saya itu sebagai seorang dosen sampai kemudian saya bisa menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Surabaya. Nah, sebagai dosen kami tentu banyak melakukan riset, melakukan penelitian. Salah satu di Manggarai ini saya sebut saja bahwa kita Manggarai ini sebenarnya saya salah satu peneliti di dalamnya, karena salah satu syarat untuk memekarkan kabupaten waktu itu harus ada satu riset dari perguruan tinggi, dan nanti dari situ bisa kelihatan rekomendasi apakah bisa mekar atau tidak berdasarkan beberapa variabel yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya melakukan riset itu. Di sini ada beberapa penelitian lain juga yang saya lakukan. Jadi sebenarnya saya mempersiapkan diri saya memang karena saya dosen, jadi mempersiapkan diri menjadi dosen, dan terakhir dari suatu predikat akademik yang paling tinggi di perguruan tinggi itu kan profesor. Iya, itu sudah cita-cita saya. Lalu kemudian tahun 2002 Pak Kris ini panggil saya, maksudnya ke Kupang. Lalu kemudian bertemu saya di hotel Fulhamor. Lalu kemudian beliau minta pulang ke Manggarai. Ya sudah, di sana kan bisa jadi bupati atau wakil dan seterusnya. Saya bilang sama dia, maaf saya tidak punya cita-cita untuk kembali ke Manggarai. Saya sudah pilihan saya di perguruan tinggi dan saya akan teruskan itu saja. Tetapi setelah 2004 beliau kemudian utus orang lagi ke Kupang, minta saya supaya kembali ke Manggarai bersama-sama dengan dia. Waktu itu pilkada yang pertama kali. Tentu saya tidak bisa menerima langsung itu. Saya butuh pertimbangan, saya butuh pertimbangan, dan saya harus berdiskusi dengan orang-orang yang menurut saya dan saya menganggap mereka itu bisa memberikan saya pertimbangan. Salah satunya itu adalah Pak Gaspar Almarhum. Cukup banyak saya berdiskusi dengan beliau. Dengan pertimbangan beliau, akhirnya saya memutuskan saya tentu harus berdiskusi dengan istri dulu. Ini ada ada pertimbangan lain lagi bahwa untuk kita bisa pulang lagi mengabdi di Manggarai. Ya sudah, karena sudah ada pertimbangan, saya kemudian kembali ke sini. Maksudnya saya ketemu Pak Kris, kemudian dengan Pak Kris kami bicarakan satu dua hal yang berkaitan dengan bagaimana kalau memang kita ini nanti satu ketika pulang, saya pulang, kemudian kita menggunakan pertarungan pilkada, apa harus kita buat. Nah, ketika kami sudah satu pandangan berkaitan dengan apa yang harus kami buat, saya pikir itu sudah sesuai dengan sejalan dengan apa yang saya inginkan. Antara lain misalnya kehadiran seorang bupati itu, seorang pemimpin atau kepala daerah itu sebenarnya tugas utamanya bagaimana menyelesaikan masalah
masalah. Masalah macam-macam masalah. Waktu itu yang paling berat itu adalah Enakan jadi dosen apa jadi bupati? saya kira tidak bisa dibuat perbandingan ya, karena Sama-sama